Saya tanya panitia, oh rupanya pokoknya bebas aja lah. Jadi pengantar ini mungkin 5-10 menit, saya mohon waktu untuk itu. Bapak dan Ibu sekalian, 75 tahun kita sudah merdeka. 25 tahun ke depan, kita akan memasuki 100 tahun Indonesia merdeka. Berarti kurang lebih 25 tahun lagi ke depan. Ini 75 tahun satu perjalanan panjang bagi sebuah negara yang merdeka di abad 20. Tapi masih perjalanan singkat bagi negara-negara yang merdeka di abad-abad sebelumnya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena di abad 20, kita 1945, perubahan telah terjadi. Percepatan kehidupan, transportasi, dan banyak hal dalam kehidupan terjadi perubahan yang sangat pesat. Oleh sebab itu, sudah sangat layak jika pada saat ini kita menganggap bahwa sebetulnya kita sudah berumur cukup tua sebagai bangsa. Dengan demikian sudah wajar dan layak kita mengevaluasi apa hasil-hasil yang telah kita capai selama kemerdekaan 75 tahun terakhir ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai bangsa tentunya kita bisa mengukur apakah tujuan proklamasi itu berapa persen yang telah kita capai. Karena jelas kita belum capai. Lalu kita pun perlu mengevaluasi apakah kerja kita selama ini dalam rangka mengejar dan ingin mencapai cita-cita dan tujuan proklamasi itu telah baik atau mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Itu pertama. Yang kedua, untuk mengukur keberhasilan itu tentunya barometernya, tolok ukurnya, indikatornya adalah kita mesti mau atau tidak membandingkan dengan posisi Indonesia dalam kancah dunia. Posisi Indonesia dalam kancah Asia, bahkan posisi Indonesia dalam ASEAN area. Oleh sebab itu harus ada kejujuran di dalam diri kita masing-masing untuk kemudian bisa mengambil benang merah. Apa yang telah kita capai, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Saya percaya bahwa kita punya banyak kelebihan, tapi saya juga percaya bahwa kita masih punya kelemahan dan kekurangan dalam upaya kita mengisi kemerdekaan ini. Lalu kemudian, apa yang akan kita kerjakan ke depan? Saya hanya ingin bicara dalam lingkup pendidikan tentunya, karena kita berada di lingkup itu. Ya, kita harus menyadari dan kemudian harus mengakui bahwa kita masih sementara dan terus akan bergerak dalam upaya peningkatan sumber daya manusia kita. Harus kita akui hari ini bahwa sudah banyak upaya, banyak tenaga, bahkan banyak dana yang telah kita lakukan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pertanyaannya kemudian, apakah sumber daya manusia yang telah kita kembangkan itu, satu, benar sudah bisa berdaya saing. Yang kedua, seberapa besar sumbangsi dari sumber daya yang kita kembangkan itu untuk kemerdekaan ini. Ini mesti kita jujur menjawabnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira dana pendidikan kita sudah cukup tinggi. Paling tidak 20% itu sudah lebih tinggi daripada sebelumnya. Namun demikian, apakah setelah 20% itu pengembangan sumber daya manusia kita sudah benar arahnya? Lalu kemudian apakah sumber daya manusia yang kita hasilkan itu sudah unggul dan memiliki daya saing? Saya kira perlu kita evaluasi dengan baik. Dan ini perlu didialogkan, perlu didiskusikan. Saya sering mengatakan begini.
Mungkin kita harus belajar dari negara-negara lain bagaimana mengembangkan sumber dayanya. Memang tidak bisa kita bandingkan karena indikator-indikatornya jelas. Kalau misalkan kita ambil contoh Jepang, memang tidak selamanya bisa kita bandingkan Indonesia dengan Jepang karena indikator-indikatornya juga berbeda. Namun demikian ada best practice yang bisa kita ikuti bagaimana Jepang mengembangkan sumber dayanya. Yang pasti bahwa Jepang ingin maju, seperti saya kira sudah banyak pakar mengatakan, Jepang itu ingin menjadi negara superpower, ingin menjadi negara maju, terkemuka dengan tetap menjadi Jepang. Makanya sampai hari ini budaya Jepang masih sangat kuat dipegang teguh. Bahkan harus diakui bahwa justru Jepang ketika mengembangkan teknologi, mengembangkan ilmu pengetahuan tetap berbasis pada karakter Jepang, justru itu menjadi semacam tenaga nuklir yang bisa membuat Jepang menjadi seperti sekarang ini. Lalu kalau kita bawa lebih dekat lagi, Malaysia, ya harus kita akui banyak indikator-indikator yang menunjukkan bahwa pada posisi indikator tertentu Malaysia di atas Indonesia. Padahal Malaysia di belakang merdeka. Walaupun kita juga tidak bisa membandingkan bahwa Malaysia di belakang merdeka, Indonesia lebih duluan. Karena latar belakang kenapa Indonesia merdeka dan kenapa Malaysia merdeka, lalu siapa yang menjajah Indonesia dan siapa yang menjajah Jepang, menjajah Indonesia dan Malaysia tidak sama. Indonesia dijajah oleh banyak negara, lalu kemudian cara menjajahnya juga berbeda dengan negara yang menjajah Malaysia. Tapi yang menarik bagi Malaysia adalah memang harus diakui dalam beberapa indikator sumber dayanya menunjukkan ada yang lebih dibanding dengan Indonesia. Ekonominya paling tidak, saya bukan orang ahli ekonomi, tapi kalau saya selalu membandingkan, kenapa ya kalau Malaysia itu pergi ke Arab, umroh atau haji, enak dia karena 1 ringgit sama dengan 1 real. Tapi Indonesia dari tahun ke tahun uang kita selalu kurang walaupun jumlah yang kita bawa sama. Kenapa? Karena nilai tukarnya yang berbeda. Kalau kita ke Arab saja, tidak usah ke Amerika atau Australia atau mana. Kalau ada orang berbahasa Inggris sedikit ditanya dari Malaysia ya atau dari Bangladesh ya, tidak dipercaya orang Indonesia itu kalau Indonesia juga sebenarnya pintar bahasa Inggris. Nah, Indonesia itu mungkin kalau bahasa Arab kali ada ini. Seperti itu. Itu. Yang kedua adalah menurut hemat saya tadi yang dikatakan. Apakah sumber daya manusia yang kita kembangkan selama ini masih berkarakter keindonesiaan? Apakah orang Indonesia itu ketika belajar menjadi seorang master, seorang doktor, bahkan profesor, itu masih memiliki rasa kebanggaan terhadap negaranya? Yang pasti bahwa banyak orang Indonesia yang memang agak sedikit enggan dalam tanda petik untuk kembali ke Indonesia, untuk berkarya untuk bangsanya, padahal ketika dia sekolah itu dia menggunakan uang rakyat. Tapi pertanyaannya kemudian, kenapa seperti itu? Saya kira tidak bisa kita salahkan sepenuhnya kepada mereka-mereka itu. Yang perlu kita diskusikan kenapa seperti itu. Yang pasti adalah kita ingin menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter keindonesiaan. Nah, mana sumber daya manusia yang unggul? Kalau saya sih sejak tahun 2018 ketika saya jadi koordinator saat itu, saya memang sudah mewacanakan bahwa sumber daya manusia yang unggul itu bukan karena IPK-nya tinggi, bukan karena dia cepat selesai, tetapi karena memang dia memiliki keunggulan yang merupakan kebutuhan pasar. Selalu saya katakan teknologi, kemudian komunikasi, dan entrepreneur. Bangsa kita hari ini banyak terlalu fokus pada pendidikan akademik. Padahal pendidikan itu akademik, vokasi, dan profesi. Hari ini perguruan tinggi harus mulai membaca tanda-tanda zaman, tanda-tanda kebijakan ke depan,
bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus pada pendidikan vokasi, makanya diangkatlah Dirjen Vokasi. Padahal vokasi itu juga adalah pendidikan tinggi, tapi dipisah dari Dirjen Dikti. Jadi seolah-olah dia menjadi tersendiri, padahal dia juga pendidikan tinggi. Tetapi itu saya kira tanda-tanda bahwa pemerintah ingin fokus bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, yang memiliki kompetensi, yang memiliki skill, bukan hanya sekedar pengetahuan. Karena memang kita tertinggal di situ. Bangsa ini belum bisa menghasilkan 2% dari alumni perguruan tingginya di antara 1.000 orang yang bisa menjadi pengusaha. Sehingga kita memang masih kekurangan lapangan kerja karena tenaga yang kita hasilkan dari perguruan tinggi itu sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya masih berharap untuk mendapatkan lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang lain. Pertanyaannya kemudian, kalau alumni perguruan tinggi kita tidak ada yang berpikir untuk menjadi usahawan muda, lalu kalau begitu siapa yang menciptakan lapangan kerja? Itulah pentingnya pendidikan vokasi itu. Yang terakhir, saya ingin menggarisbawahi bahwa keberagamaan kita, saya kira di Indonesia ini, selalu saya bahasakan, sekali lagi mohon maaf saya tidak ahli dalam bidang ini, kita memang di Indonesia amanunya sudah sangat luar biasa. Insya Allah iman kita, kepercayaan kita terhadap agama kita itu sangat-sangat tinggi. Makanya jangan coba-coba pernah menyentuh ranah-ranah keagamaan, sebab kalau itu tersentuh, semua kita akan bangkit untuk melawan. Pertanyaannya kemudian, sampai seberapa besar amanu ini bisa kita implementasikan dalam setiap gerak dan langkah kita, apakah sebagai rektor, sebagai dekan, sebagai ketua jurusan, dan seterusnya. Dan terakhir sekali, apakah amanu kita itu benar-benar sudah bisa seperti yang dikatakan Pak Rektor, bahwa seharusnya orang Islam yang amanu itu menjadi orang-orang yang suka bersatu, tidak membesar-besarkan perbedaan, tapi selalu justru mencari kesamaan-kesamaan, karena waman afa wa aslaha, itulah yang terbaik dalam pandangan agama kita. Masalahnya adalah jangan sampai kita sendiri sangat-sangat percaya dan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan kitab-kitabnya, tetapi kemudian kita tidak menjalankan apa yang ada. Salah satunya adalah kita tidak ingin bersatu, kita tidak mau bersatu, dan terlalu sering membesar-besarkan perbedaan di antara kita, sehingga kita menjadi lemah. Padahal hakikat kemerdekaan Republik Indonesia bisa dicapai karena kebersamaan, karena kesamaan, dan karena ketergantungan antara satu dengan yang lain, dengan keyakinan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.